seperti yang kita ketahui, mengkaji sejarah orang Arab di Nusantara itu tidak lengkap jika kita tidak membicarakan karya dari Van der Burg ini. Mungkin banyak dari pertanyaan-pertanyaan kita semua dan mungkin akan dijawab ketika acara diskusi ini, yaitu sejak kapan tepatnya orang-orang Arab datang ke Nusantara, siapa yang dimaksud orang-orang Arab itu, dan apa tujuannya. Mungkin akan langsung saja saya serahkan kepada narasumber pertama kita, yaitu Prof. Dr. Zefri Al-Katiri, Sarjana Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Tepuk tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua untuk yang hadir di sini. Terima kasih atas undangannya dari Koba maupun dari UIN, Fakultas Adab ya. Selamat bertemu Pak Dr. Johan, Prof. Jajat ya, dan yang lainnya yang hadir di sini. Saya sambil menunggu ini ya, sudah ya? Oke. Ya, saya diminta nih untuk membahas buku Orang Arab Nusantara. Ini kalau kita lihat yang sebelah kiri ya, itu buku yang diterbitkan oleh INIS tahun 89. Saya sudah membacanya tahun 90-an dan agak suka lupa-lupa gitu ya. Dan kemudian ada jeda panjang tahun 2010 diterbitkan oleh Kobam. Dan kemudian tahun 2024 ini diterbitkan kembali ya dalam edisi kedua. Mungkin ini ada ceruk pasarnya ya, ada karena mungkin ada masalah-masalah isu-isu polemik yang berkaitan dengan masyarakat Arab di Indonesia, sehingga laku juga nih buku yang kedua ini ya. Yang pertama itu sudah tidak lagi terbit, bahkan kemudian juga lembaganya sudah bubar gitu. Jadi karena ada ceruk pasar, mudah-mudahan juga buku yang terbitan kedua ini cukup laku. Buktinya juga segini juga cukup juga rame ya begitu. Berikut bisa. Ya, jadi sebelum kita membahas bukunya, sebetulnya saya yang tidak membahas buku, tapi cara bagaimana Van der Burg ini menulis gitu ya. Pertama-tama kita lihat misalnya bahwa para periset Belanda di era kolonial itu, sejak tahun 30-an boleh dikatakan, pemerintah kolonial Belanda itu sudah mulai mendidik dan juga memanfaatkan para akademikus. Di sini contohnya saya berikan misalnya Van der Tuuk ya, mungkin udah tahu juga Van der Tuuk itu orang hebat, orang gila itu, karena saya bilang bahwa dia itu linguis yang membuat kamus Batak, kemudian kamus Lampung, kamus Jawa kuno, kamus apa lagi ya, Jawa Bali gitu ya. Dia tinggal selama beberapa tahun di suatu lingkungan di mana dia mengerjakan kamus tersebut, terakhir di Bali. Dan kemudian ada Frans Willem Junghun, kita tahu juga sebagai fonikus dan geolog. Dan berikut ada Van der Burg sebagai seorang etnograf, dan juga kemudian K.F. Holle, seorang linguis. Dan juga kemudian ada tokoh yang selalu berkaitan dengan arkeologi dan sejarah, yaitu Brandes. Kalau ada situs-situs pasti akan selalu dikaitkan dengan nama ini. Dan juga adalah Subhogronya, dan seterusnya sampai dengan awal abad 20 ya, seperti itu. Jadi ini sudah memang dididik ya di beberapa lembaga pendidikan, Leiden, Delft maupun juga yang lain di tempat-tempat pendidikan tinggi di Belanda, termasuk Prof. Jajat nih, lulusan Leiden. Berikut. Jadi saya lihat ada skema ya, skema pendanaan dan metode riset pada masa pertengahan abad 19.
Saya awalnya curiga gitu ya bahwa ini ada pesanan gitu ya dari pemerintah Belanda. Ternyata riset tentang orang Arab oleh Van der Burg ini bukan berupa suatu pesanan pemerintah Belanda, tapi inisiatif sendiri dari dia untuk mengusulkan suatu untuk meneliti tentang fenomena orang Arab di Hadrami. Karena dia tinggal di Batavia, dia melihat begitu banyak berseliweran orang Arab ini, dan kemudian menjadi perhatian dia, dan kemudian juga menarik perhatian dia untuk diteliti itu. Jadi berdasarkan inisiatif riset sendiri yaitu Van der Burg, sedangkan pemerintah Belanda itu hanya menyiapkan dananya saja. Skemanya adalah mengajukan proyek proposal. Waktu itu mungkin tidak terlalu banyak ya. Jadi bisalah orang-orang tertentu mengajukan proyek proposal ini. Ordal juga ada orang dalamnya juga seperti itu. Dan kalau sekarang kan sulit ya. Jadi saya didikti, di bawah dikti, sehingga kemudian tidak bisa mengajukan seperti ini, harus ikut sayembara, kecuali orang dalam gitu ya. Atau mungkin di sini Departemen Agama juga seperti itu kan, ada proyek misalnya sayembara riset, dan kita kemudian mengajukan. Jadi ada proyek proposal lah seperti itu. Nah, untuk metode risetnya saya lihat cukup baik ya, melakukan satu standar umum sebagai kajian ilmiah dalam tahapan metode riset etnografis. Satu, misalnya melakukan metode wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci, dan dibantu dengan mitra lokal yaitu Muhammad Hasan Mbabahir, dan ini sebagai Kapten Arab 1863-1894. Kalau saya kemudian hitung umurnya kira-kira umur 72 atau 74 tahun gitu. Dan kemudian ya Usman bin Yahya sebagai Mufti Betawi, ini tanggal lahirnya 1822 sampai 1913. Tapi ketika menjadi mitra lokal dari Van der Burg itu berumur sekitar 42 tahun lah gitu kira-kira. Jadi masih berada di bawah dari Muhammad Hasan Mbabahir ini. Bab pertama kita lihat misalnya menggambarkan peta geografi wilayah Yaman Hadramaut sebagai suatu tempat mukim para diaspora Arab Hadrami. Meskipun dia tidak pernah ke Hadramaut. Ini unik ya. Jadi dia mampu gitu ya membayangkan dan membuat peta, bahkan kemudian membuat detail jarak-jaraknya antar kota dan sebagainya, dan kemudian juga membuat secara detail apa saja misalnya dari Mukalla ke Aden itu harus melewati apa, apakah lembah, apakah gurun, dan berapa kilometer harus dijalani seperti itu. Begitu juga di kota-kota lain, di buku tersebut ada itu urutannya, canggih seperti itu. Dan biasanya memang seorang etnografi kalau kita kemudian melakukan suatu kajian pada suatu komunitas atau suatu suku bangsa, tentunya juga kita akan memperhatikan itu, ya, memperhatikan di mana siapa komunitas itu bermukim atau tinggal gitu. Dari mata anginnya mungkin sebelah utara berdampingan dengan apa, selatan maupun barat juga seperti itu, sehingga kita tahu bahwa dia berada di mana di antara sekian banyak juga suku bangsa lain seperti itu. Jadi benar-benar detail digambarkan oleh Van der Burg ini seperti itu. Dan saya pikir ini juga suatu hal yang standar ya, artinya kalau kita tadi saya katakan bahwa kalau kita ingin meneliti suatu kelompok masyarakat, tentunya kita juga harus memperlihatkan lebih dulu adalah di mana dia bermukim seperti itu. Dan selanjutnya menggambarkan stratifikasi sosial, budaya, dan politiknya. Nah, jadi semua ini merupakan suatu hasil wawancara terhadap para pemukim dan pendatang Arab Hadrami di Hindia Belanda. Jadi ini unik. Jadinya dia juga sempat bukan hanya di Batavia, tapi juga kemudian ke Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, ke Madura, Palembang, dan Pontianak. Jadi dia tanya jawab seperti itu, dan kemudian hasil tanya jawab wawancara tersebut itu kemudian dinarasikan dengan sangat baik sekali seperti itu. Saya pikir ini kita juga belajar dari mereka. Saya berikan juga latar belakang dari tahun-tahun penting ya, tahun-tahun penting berkaitan dengan buku tersebut. Pertama adalah kehadiran kembali pemerintah kolonial Hindia Belanda 1817 ya, setelah Inggris mengalahkan Prancis, dan 1811 sampai 1816 itu Raffles berada di sini, dan kemudian karena suatu perjanjian maka wilayah Hindia Belanda yang dulunya pernah menjadi bagian juga dari kolonial Belanda itu diserahkan kembali.
dan masuklah kemudian pemerintahan kolonial Belanda pada 1817. Lalu kemudian ada kultur Stelsel 1830 memperlihatkan bahwa diperlukan suatu modal kapital untuk memeras gitu ya wilayah jajahannya ya. Mungkin juga Prof. Jajat kalau ke Leiden atau ke Belanda melihat bahwa pas kita nginjek ke Belanda gitu, kita membayangkan bahwa ini adalah hasil dari kultur Stelsel, jangan-jangan seperti itu ya, seperti itu kira-kira gambaran seperti itu, bangunannya dan segala macam. Lalu kemudian ada masuknya protektorat Inggris di Aden, di pelabuhan Aden tahun 1839. Ini menunjukkan bahwa wilayah sebelumnya adalah wilayah kekuasaan Turki, jadi Yaman itu wilayah Turki, tapi kemudian menjadi bagian yang tidak dikontrol dengan baik karena wilayah terlalu jauh, peri-peri lah gitu ya. Ada pasyanya gitu ya, tapi juga tidak terlalu aktif gitu ya, sehingga kemudian dapat mudah masuk kemudian oleh Inggris dan menguasai wilayah Aden. Dan itu juga ada perang-perang sedikit lah ya, tapi tidak direspon dengan aktif oleh pemerintahan Turki, sehingga kemudian protektorat Inggris kemudian dari Aden kemudian menjelajah ke berbagai wilayah selanjutnya dari tahun 39 itu. Lalu kita lihat misalnya adanya perkembangan kota-kota kolonial ya. Kalau kolonial Arab di Semarang sebetulnya sudah juga ada 1819, lalu juga Surabaya 1831, 32 dan seterusnya ya. Bahkan kemudian pada tahun 1844 itu karena sudah ada banyak masyarakat Arab di Batavia, perlu diangkat Kapten Arab gitu, sebagai perwakilan mereka untuk menjadi penghubung ya, penghubung antara pemerintah kolonial dengan masyarakat kolonial Arab di suatu kota-kota tertentu, termasuk juga kemudian Batavia ini. Lalu juga ada kemudian perusahaan pelayaran ini yang dilakukan oleh orang Arab tahun 1845 tanggal 1855, yang berlayar dari mulai Aden ke Goa di India, ke Palembang, ke Pontianak, dan juga ke Jawa, disebar kemudian kepada di wilayah pesisir Pulau Jawa. Dan ini masih berbentuk kapal layar dan kapal kayu lah, tapi bobotnya juga cukup besar. Sehingga ini juga menjadi transportasi untuk mengangkut para diaspora dari Yaman ini ke wilayah-wilayah tersebar sampai ke wilayah Hindia Belanda dan Malaka. Nah, karena kemudian banyaknya sudah tersebar masyarakat Arab di koloni-koloni Hindia Belanda ini, maka diadakan sensus supaya jelas gitu ya, di mana saja mereka, berapa banyak dan sebagainya. Itu dilakukan tahun 1860 dan 10 tahun kemudian dilakukan lagi 1870 dan seterusnya 15 tahun kemudian dilakukan lagi 1885 sampai terakhir 1830 ya. Jadi ini untuk juga mengontrol di mana saja mereka berada gitu ya. Lalu kemudian pada tahun 1866 diperlakukan tuh Weekend Stelsel dan Pasar Stelsel. Jadi ini meniru juga sih suatu pemerintahan di Eropa yang juga melakukan hal yang sama terhadap masyarakat Yahudi, diberikan pemikiran yang khusus yang disebut dalam bentuk ghetto-ghetto gitu, seperti itu. Nah, Weekend Stelsel ini adalah supaya mereka itu terkontrol, debasasi gitu ya, dan tidak menyebar ke berbagai tempat di wilayah lain seperti itu. Oleh sebab itu mereka juga diperkenalkan khusus, dan Weekend Stelsel ini bukan hanya kepada masyarakat Arab sebetulnya, tapi juga masyarakat Cina ya. Tinggal kemudian ada pecinan, ya, ada perkampungan Arab. Nah, biasanya itu di depan pintu masuknya ada gerbang gitu, atau semacam gapura dan penjaganya. Lalu situ juga ada diharuskan ada lapor dengan Pasar Stelsel ini. Jadi setiap orang yang keluar masuk itu terkontrol gitu, seperti itu. Dan kalau kita lihat di Semarang masih ada sisanya tuh ya, gapura gitu ya. Di Pecinan, kalau kemudian ada di sebelum masuk ke Pecinan, itulah ada kampung Arab, masih ada gapuranya, yang memperlihatkan di situ dulu adalah bentuk awal masuknya gerbang masuk Pas Stelsel ini ya. Di Surabaya kalau kita lihat foto-foto lama itu juga ada gerbang masuk pemukiman Arab seperti itu. Sekarang sudah mungkin tidak ada di Ampel situ. Lalu kemudian ada pembukaan terusan Suez 1869 juga memperlihatkan bahwa ada mobilisasi sosial, politik, ekonomi yang bertambah cepat gitu ya, di abad pertengahan abad 19 ini ya, dengan tidak lagi memutar ke wilayah Afrika Selatan, Tanjung Harapan, tapi langsung bisa
masuk lewat Laut Merah dan kemudian ke Selat Aden ya. Dan kemudian juga ditemukan kapal uap 1870 juga, sehingga kemudian juga mobilitas juga bertambah. Dan tentunya juga tadi saya katakan bahwa orang-orang Arab ini juga kemudian lebih cepat lagi untuk hadir di berbagai kota di Pulau Jawa dan juga di Nusantara. Berikut. Tahun penting kedua, tahun penting sambungannya, lalu juga ada pan-islamisme sebetulnya. Lalu kalau kita bayangkan sebetulnya atau kita baca pan-islamisme itu di awal abad 20, ternyata tuh pertengahan abad 19 sudah ada tuh ya gagasan-gagasan pan-islamisme oleh Turki gitu ya. Dan ini kan hal yang wajar juga ya, ketika kemudian runtuhnya Pax Romana, lalu kemudian muncul Pax British ya, lalu kemudian Pax Austro-Hungaria di Eropa dan sebagainya. Dan kemudian juga muncul pan-islamisme untuk menyatukan berapa bangsa gitu ya beragama Islam untuk menjadi kesatuan, dan itu sebetulnya hal yang wajar. Hal yang sama juga seperti misalnya ASEAN gitu ya, atau Uni Eropa, hal yang sama seperti itu, atau G20 ya, atau BRIC yang dilakukan oleh Rusia dan sebagainya. Jadi tren-tren seperti ini juga sudah ada sebetulnya dalam sejarah panjang sebelumnya. Nah, muncullah kemudian terbitlah kemudian buku Van der Burgt yang ditulis selama 2 tahun ya. Pertama itu ditulis dalam ditulis dalam bahasa Prancis, diterbitkan dalam bahasa Prancis, dan kemudian tahun berikutnya diterbitkan dalam bahasa Inggris. Jadi kita lihat latar belakangnya bahwa kenapa Van der Burgt itu punya inisiatif untuk menulis tentang masyarakat Arab ini. Dan seterusnya sampai kemudian berkembang masyarakat Arab itu di berbagai tempat, termasuk juga kemudian di Batavia ada Jamiat Khair, ada Syarikat dengan Islam, ada Al-Irsad dan Perang Dunia Pertama, dan terakhir yang menjadi suatu catatan adalah adanya penghapusan Wittgenstein dan Pascal Schlesinger selama 72 tahun 1919 itu dihapus. Ya. Ini uniknya juga diinisiatifkan oleh Stockholm ini, dihapuskan ini. Jadi ada inisiatif dari Stockholm ini untuk menghapuskan Wittgenstein dan Pascal Schlesinger. Ini perlu dipertanyakan, mungkin latar belakang kenapa, mungkin juga berdasarkan latar dari kebutuhan ekonomi dan politik ya, seperti itu. Dan seterusnya ada Gerakan Nasional Malaysia, Sensus Penduduk kemudian terakhir, dan Gerakan Politik Indonesia. Berikut. Kita lihat lagi kemudian paradigma pemerintahan kolonial terhadap orang Arab Hadrami di India Belanda, termasuk juga sebetulnya orang Cina. Jadi paradigma model pemerintahan kolonial atas wilayah jajahan, khususnya terhadap masyarakat pendatang, imigran, itu dimanapun juga ya, artinya kolonial Prancis, kolonial Inggris, itu dasarnya sama-sama punya suatu paradigma yang sama, yaitu selalu membagi warga masyarakat jajahan dalam struktur sosial berjenjang secara vertikal. Dan kemudian masyarakat Arab, masyarakat Cina, dan India ini dimasukkan dalam frame di Australian ini. Jangan sebagai masyarakat Australian itu timur asing seperti itu. Lalu kemudian juga mengatur atau mengontrol atau mengawasi tempat tinggal dalam bentuk segregasi residensial, ya, orang Cina, orang Arab, pribumi, dan orang Eropa itu sendiri dalam bentuk Wittgenstein dan sebagainya. Lalu juga mengatur atau mengontrol pembagian pekerjaan sesuai dengan jenjang masyarakat kolonial, pedagang, trader, broker ini beda-beda. Kalau misalnya masyarakat Cina itu diberikan juga komoditi yang kaitannya dengan candu atau arak gitu ya, seperti itu. Tapi untuk masyarakat Arab juga kemudian diberikan juga komoditi yang lain seperti itu. Berikut. Yang keempat, membatasi gerak kehidupan yang membahayakan dan mengancam kekuasaan kolonial. Dalam bentuk pembatasan dalam bentuk organisasi atau lembaga atas nama masyarakat pendatang, ya, termasuk lembaga keagamaan, media komunikasi, dan pendidikan. Misalnya Jamiat Khair itu dibentuk tahun 1901, tapi baru disahkan 1905. Sama seperti juga THHK dari masyarakat Cina. Lalu kemudian juga membatasi gerak kehidupan yang berkaitan dengan mobilitas sosial, baik itu keluar kota maupun keluar negeri, dengan tadi yang saya katakan dari Pascal Schlesinger gitu, untuk mengontrol kehidupan masyarakat imigran yang hadir di Hindia Belanda. Lalu kedua juga membagi peran kepada orang yang dipercaya dalam kelompok masyarakat imigran, yaitu mengangkat seorang kapten atau
mayor atau letnan ya, seperti tadi saya katakan bahwa di tiap kota itu kalau kemudian ada koloni Arab sekian jumlahnya, maka kemudian diperlukan orang yang dapat dipercaya sebagai penghubung antara masyarakat Arab dengan pemerintah kolonial. Dan tentunya adalah mengenakan pajak, aturan lainnya yang diskriminatif terhadap warga jajahan. Kalau dia tersebar tidak dalam bentuk pemukiman khusus, maka sulit untuk dimintain pajaknya. Ya. Tapi kalau kemudian jelas terdaftar sekian orang yang mau bermukim di suatu pemukiman Arab itu, sehingga kemudian juga pajaknya mudah untuk diterapkan seperti itu. Kira-kira begitulah paradigma kolonialnya seperti itu. Berikut, jadi pada dasarnya pemerintah kolonial pada waktu itu perlu mengamati, memahami, dan perlu menguasai kehadiran orang Arab ini, orang Arab Hadrami ini yang setiap tahun yang bertambah tinggal di kota-kota besar di Hindia, ya, berdasarkan sensus tadi tahun 1560, 1570 dan sebagainya. Apalagi dengan adanya isu Islamisme, ya, telah kemudian juga membentuk stigma Islamophobia, Arabofobia di mata pemerintah kolonial. Jadi usulan dari Spandenberg ini itu diterima dengan baik gitu, ya. Bahkan ini sangat membantu bagi pemerintah kolonial. Jadi orang Arab Hadrami di mata kolonial, kita lihat bahwa kehadiran Hadrami di Hindia Belanda itu secara tidak langsung telah membentuk stereotype, ya, dan bahkan juga membentuk stigma buruk, labeling yang umumnya merujuk pada tindakan sebagian dari mereka seperti tukang riba, itu juga ditulis oleh Spandenberg di dalam bukunya, tidak jujur, pelit, dan eksklusif, gitu ya. Stigma lainnya adalah karakter merasa unggul, angkuh, pemarah, merasa paling benar, segala tahu dan sebagainya. Bahkan kemudian keras kepala, dalam bahasa Belanda disebut dengan kopiek, gitu ya Pak, kopiek gitu ya. Dan ini berbeda dengan pendatang Cina. Pendatang Cina itu pemukim Cina itu dianggap lebih patuh lah gitu ya, oportunis gitu ya, terhadap pemerintah jajahan. Sebaliknya pendatang dan pemukim Arab ini dianggap tidak terlalu patuh pada kebijakan pemerintah jajahan. Meskipun demikian, mereka tidak ada indikasi sebetulnya, seperti juga disebutkan dari yang dicatat oleh Spandenberg, untuk memberontak atau mengancam establishment pemerintah kolonial. Ya. Apakah itu kemudian ada Islamisme dan sebagainya, tapi indikasinya tidak mengarah ke sana. Berikut, ini beberapa motivasi ya, saya pikir ini juga ada di mana-mana, bahkan juga sampai sekarang misalnya, untuk mencari kehidupan yang lebih baik, seperti itu, menyingkir dari kuasa federal setempat pada masa itu dan menghindar dari masalah pidana perdata, mungkin kabur gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian menghindari pajak dari penguasa setempat, adanya pertikaian dan peperangan, dan ini yang tidak diungkapkan oleh Spandenberg gitu ya. Ajakan dari jaringan keluarga yang sudah menetap gitu ya, serta dorongan untuk akumulasi modal bagi para pedagang. Nah, kemudian keberterimaan orang Arab di setiap wilayah Nusantara bersifat sangat relatif, ya, tergantung dari konteks sosial budaya, politik masyarakat setempat. Ada yang bisa diterima, ada juga tidak, dan bahkan juga kemudian menolak. Dan muncullah kemudian stigma-stigma buruk itu pada masyarakat Arab itu sendiri. Di tiap kota beda-beda. Nah, sejak awal abad 17 di Hadramaut sendiri sudah tidak ada lagi tuh sebuah pemerintahan otoritis yang tunggal yang berkuasa gitu. Jadi status-status mereka ini menjadi orang bebas dan dikuasai oleh para penguasa setempat yang disebut dengan mukadam ini atau kepala suku yang feudalis, diskriminatif berdasarkan kelas kasta di sana gitu. Jadi Arab Hadrami ini juga adalah masyarakat tribal yang masih kuat memegang adat istiadat setempat. Tempat pemukiman mereka itu merupakan wilayah yang selalu bersebelahan seperti yang digambarkan oleh Spandenberg dalam bukunya dengan marga suku bangsa lain sehingga sering terjadi pertikaian di antara mereka. Gak beda sebetulnya dengan masyarakat atau masyarakat suku bangsa di Papua, kan Papua juga banyak gitu suku bangsanya, dan mereka sering bertikai gitu karena masalah batas, masalah apalah gitu ya, yang sering juga menjadi pertikaian di antara mereka. Nah, berdasarkan geografisnya mereka berdiaspora ke wilayah Afrika Timur, India, semacam Malaka, juga Hindia Belanda. Sementara nih ya pada diaspora Arab Lebanon, Syria, Palestina, dan Irak lebih mengarah ke wilayah barat dan utara. Ya. Bahkan sekarang, akibat dampak perang dari Syria maupun Irak dan Palestina, itu mereka tidak bermukim di Indonesia, lewat
ke Australia gitu. Makanya kemudian orang-orang Arab Libanon ini banyak di Australia, di Melbourne itu. Begitu juga orang Irak dan Syria. Bahkan mungkin mereka mungkin juga kemudian ke wilayah Eropa gitu, seperti itu. Jadi Indonesia diliwati. Pertanyaannya kenapa? Jangan-jangan walaupun mungkin ada ya orang Iraknya yang masih tertinggal di Kalideres sana, dan juga kemudian ada juga di wilayah Timor gitu ya. Karena mereka untuk sementara aja untuk berangkat ke Australia seperti itu. Jadi koloni Arab Hadrami terbesar terdapat di Hindia Belanda. Padahal sejak tahun 1866 sejak adanya kebiasaan Wetstelsel itu sampai dengan tahun 19 kehidupan mereka dihimpit oleh berbagai peraturan dan rasis yang diskriminatif. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak memilih atau pindah ke wilayah yang lebih nyaman daripada Hindia Belanda? Misalnya di Semenanjung Malaka yang dikuasai oleh Inggris. Ya, fenomena ini dapat membuka peluang untuk riset tersendiri. Ya, saya lemparkan pertanyaan ini untuk coba menjadi bagian juga kajian tersendiri. Tapi perlu dibaca juga buku-buku kajian sebelumnya yang kaitannya dengan masyarakat Arab di Malaka dan Singapura, yaitu dari Alatas, Othman, Freitag, dan Tang. Ya, seperti itu. Lalu diaspora Arab Hadrami ini membentuk dua kategori, yaitu kaum Mulaiti dan kaum campuran hibrid yang disebut dengan muawalat. Ya. Nah, istilah muawalat ini diberikan oleh kaum Mulaiti itu yang tidak tinggal dan mereka bisa pulang balik ke sana setelah mendapatkan modal kapitalnya. Yang lahir di Hindia Belanda itu sebutan mereka sangat merendahkan sebab berasal dari hasil kawin campur yang tidak murni lagi. Muawalat berarti juga yang terasing atau orang yang tertinggal. Gitu. Nah, konsep-konsep muawalat ini atau campuran atau produk dari akulturasi dan adaptasi ini di beberapa wilayah Amerika Latin itu ada istilahnya, ada konsepnya, itu seperti mestizo, Creole, mulatto, Samwis, dan Quadroon, tergantung dari persentase darah yang ada dalam tubuh seseorang itu, campuran tersebut. Ada yang 80%, ya, kemudian 50%, ada yang kemudian 25%, bahkan 10%. Itu istilah-istilahnya mereka berikan kepada orang-orang yang berasal dari produk campuran tersebut. Tapi di Hindia Belanda juga ada produk seperti itu yang ditujukan kepada masyarakat campuran Eropa yang disebut dengan masyarakat Indis, ya, Indo gitu ya, Indo-Eropa seperti itu. Makanya kemudian juga ada kebudayaan Indis, ya, kebudayaan Indis itu yang berbeda dengan kebudayaan Belanda, ya, artinya dia punya cara makan sendiri, cara berpakaian sendiri, arsitek rumahnya juga berbeda dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk muawalat ini apa nih pertanyaannya, konsep yang tepat untuk para muawalat ini? Ya, hibrida apakah seperti itu juga menjadi suatu kajian tersendiri, ya. Untuk sebutan para mualat ini gitu ya. Apakah ini juga kemudian masih bertahan atau tidak gitu ya, dan orang itu masih tetap ada kan di sini gitu, seperti itu, termasuk saya gitu misalnya ya. Ini mau disebut apa ini gitu. Apa kita juga kemudian meminjam kata mualat itu dari orang Wulaiti gitu yang sangat merendahkan seperti itu, atau kita mau punya konsep apa, atau juga kemudian bisa meniru atau juga melihat konsep-konsep yang seperti yang dilakukan di Amerika Latin seperti itu. Jadi seperti juga tradisi mereka bahwa Hadramaut adalah kawah candra di muka, maka tahun 60-an sampai tahun 60-an itu masih ada orang-orang yang dikirim ke sana, apalagi keluarga Mbak Alwi ya. Jadi keluarga non Mbak Alwi pun juga dikirim ke sana sebagai suatu tradisi mereka ya, untuk supaya mereka dapat belajar bahasa dan budaya Hadramaut. Kembali ke sini lagi seperti itu. Ada tulisan saya tentang itu. Berikut. Jadi kelebihan bukan pada bukunya, tapi cara kerjanya. Cara kerja dari Van der Kolk ini, yaitu memenuhi standar metode riset yang bersifat netral, kritis, detail, dan objektif. Ya. Catatan etnografinya dibuat dengan narasi yang menarik dan dengan menyatukan sumber kutipan. Dan itu perlu, ya, jangan sampai kemudian itu terlupakan. Secara jujur juga mengatakan kekurangannya dan menyatakan bahwa apa yang tercatat merupakan perkiraan semata berdasarkan hasil wawancara yang terbatas. Tentunya seperti itu. Jadi boleh salah tapi nggak boleh bohong. Ya, dalam ilmu pengetahuan itu boleh salah tapi nggak boleh bohong. Bahwa koloni Arab dan keturunannya yang disimpulkan tidak membahayakan
dan mengancam eksistensi pemerintah kolonial Belanda. Ya, jadi kehadirannya tadi kan dianggap suatu ancaman, delusi dari kolonial Belanda, ternyata dalam catatannya itu tidak membahayakan, tidak mengancam seperti itu. Kekurangannya, tidak semua nama marga Arab Hadrami tercatat dalam risetnya. Saya kemudian diberikan tambahan oleh orang yang juga meriset itu, dan tambahan cukup banyak, hampir 2 halaman yang menambah apa yang ada kekurangan dari yang tercatat dalam bukunya Van der Burg. Dan juga tidak diberitakan tentang adanya perang saudara, perang antara Kesultanan Al-Qatiri dengan Kesultanan Al-Kuwaiti. Itu sampai 100 tahun, saya mengambil batasan 80 tahun, dimulai 1840 sampai 1890 dan semua sampai dengan awal abad 20. Ini sebagai salah satu juga pendorong diaspora Arab Hadrami, termasuk engine saya ada di sini gitu. Kalau nggak saya nggak bicara di sini. Ya sarannya untuk mahasiswa nih, ya jika ingin mengetahui cara kerja seorang etnolog, bacalah buku Van der Burg ini, ya seperti itu kira-kira. Ini satu gambaran saja bahwa Qatiri itu sebagai suatu kesultanan sebenarnya juga dinamakan sebagai satu state atau negara gitu ya, yang menguasai wilayah Aden dan Siun. Dia juga mengeluarkan paspor. Kalau tulisannya itu Al-Qasiri, tapi juga kemudian dibacanya Al-Qatiri State Hadramaut seperti itu. Ya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke narasumber kedua kita, yaitu ada Prof. Dr. Jajat Burhanuddin MA. Saya persilakan. Oke, ya. Pertama-tama saya senang sekali ketemu Pak Jeffrey ini, Al-Qatiri soalnya. Tahu sih kamu? Gini, saya mohon maaf ya itu pakai PPT pakai bahasa Inggris. Jadi gini ceritanya itu. Kemarin saya punya acara di Solo. Nah, kan setelah saya berangkat. Nah, rencana saya buku ini udah saya bawa untuk dibaca gitu di pesawat. Ketinggalan. Jadi saya baca. Baru baca dari pagi gitu. Tapi saya yakin Pak Jeffrey juga Pak Johan saya kira akan membahas buku itu lebih detail daripada saya itu. Nah, jadi yang di Solo saya bawa ke sini dan beberapa karena menurut saya agak sedikit relevan dengan diskusi soal Arab ini. Meskipun itu ada sedikit berbeda tekanannya. Oke, ini soal Arab ini kan menarik sebenarnya kan. Tadi nanti akan saya jelaskan, itu mereka sudah lama sekali ke Nusantara sebenarnya. Gelombang yang dipotret sama pengembar itu kan abad 19. Jauh sebelum itu mereka terbiasa ke Nusantara. Meskipun memang bukan Hadrami, Arab secara umum. Nanti akan saya jelaskan. Tapi toh tetap aja kan kita masih agak sedikit punya pandangan berbeda terkait soal orang Arab ini gitu kan. Ya ketika Anies maju sebagai calon presiden itu kan banyak sekali beberapa statement terkait soal apa sih namanya kadrun lah apalagi ya kata gurun terus apalagi macam-macam lah gitu beberapa istilah yang seakan mereka sebagai orang berbeda yang berlainan itu padahal sebenarnya mereka adalah bagian dari sejarah Indonesia yang sangat panjang sekali. Dan saya kira mereka juga banyak berkontribusi keislaman buat orang Nusantara. Karena itu munculnya itu saya kira itu bagian dari mungkin sisa politik kolonial ya ketika mereka ditempatkan sebagai kelas berbeda namanya Prindosterlingen sama-sama Cina terlalu jauh yang berbeda dengan orang-orang pribumi sebagai orang kelas nomor 3 gitu. Oke, saya akan mulai dengan slide pertama. Bisa tunggu sebentar. Ini judulnya keren ya,
ini soal discovering spice route. Jadi saya mencoba bagaimana sesungguhnya perjalanan orang-orang Timur Tengah, terutama Arab dan Persia waktu itu, yang kuat membanjiri sebuah kawasan yang disebut sebagai Lautan Hindia, lalu kemudian masuk ke Nusantara. Karena itu pada waktu itu Lautan Hindia itu sebagai Arab speaking Mediterranean, Laut Tengah yang di mana orang berbicara bahasa Arab. Karena apa? Karena banjir sekali, terutama orang Persia banyakkan. Karena waktu itu ada beberapa port yang didirikan oleh Abbasiyah dan juga Umayyah, yang punya implikasi pada merambahnya satu migrasi besar-besaran orang-orang Arab di Nusantara. Istilah Arab speaking Mediterranean itu kan satu contoh di mana ada banyak sekali orang-orang Arab yang berinteraksi di sana sebelum ke Nusantara, dan semuanya itu mengacu pada satu hal, yaitu rempah. Nah, karena itu misalnya perjalanan Batuta di Samudra Pasai itu kelihatan betul betapa rempah menjadi satu imajinasi bagi orang-orang Arab yang datang ke sini. Atau rempah juga menjadi satu imajinasi bagi kaum kerajaan atau elit Nusantara untuk berdiplomasi dengan orang-orang Arab. Nah, karena itu kemudian begitu banyak sekali karya-karya yang muncul pada waktu itu terkait soal Nusantara oleh para geograf Arab. Ada Al-Ajaib Al-Hind, itu sebuah karya yang lahir pada abad 9 saya kira. Ada Akhbar Al-Sin Wal-Hind oleh Sulaiman As-Sirab. Dia seorang pedagang kaya sekali di Sirab. Sirab itu satu pelabuhan di Teluk Persia. Lalu kemudian dan mereka mengirim orang-orang ke sini untuk memburu yang disebut dengan rempah-rempah itu. Jadi ada motion of people yang luar biasa untuk datang ke sana. Dan catatan geografi Arab itu kan menambah pengetahuan soal Nusantara di kalangan para orang Arab. Jadi teks-teks plastik yang saya temukan itu misalnya kayak yang tadi saya sebut, ada Al-Ajaib Al-Hind, lalu kemudian ada Akhbar Al-Sin Wal-Hind, lalu kemudian ada beberapa lain lagi yang saya sebut itu yang saya catat, itu memberikan semacam pemahaman geografis yang lebih kuat pada orang Arab terkait soal Nusantara, dan pada akhirnya kemudian gitu ya, membuat mereka semakin banyak berlomba-lomba pergi ke Nusantara. Istilah Jabai misalnya untuk konteks Sumatera, lalu kemudian istilah Lamri, Aceh, Barus dan lain sebagainya, itu bagian dari penguatan knowledge tentang geografi Arab terhadap yang disebut dengan the Far East atau timur yang jauh sekali, yang lewat dari India, dari Lautan India. Meskipun biasanya orang kayak Wing itu kerap mengintegrasikan Nusantara dengan Lautan Hindia atau Al-Hind. Nah, saya kira juga kemudian produk-produk rempah itu kan mulai memasuki satu produk yang digemari oleh umum masyarakat. Mungkin sebelumnya sudah ada, tapi lebih terbatas pada kerajaan. Yang kedua pada medicine. Nah, mulai abad 7 itu menjadi bagian dari style masyarakat perkotaan, terutama yang kelas menengah. Pewangian, aromatika, itu kan bagian dari style baru orang-orang Arab. Karena itu kemudian hunting for the spice di East, di timur itu luar biasa berkembang pada abad 7. Nah, itulah yang kemudian melahirkan Islamisasi yang intensif. Jadi kalau bilang bahwa Islamisasi karena dagang, itu lebih karena banyaknya orang-orang Arab Muslim yang datang ke sini pada abad 7 terutama, dan terus memburu rempah-rempah itu. Nah, ini saya diperkaya juga oleh satu temuan arkeologis belakangan di Tapanuli Utara dekat dengan Barus, yang menunjukkan banyak sekali peninggalan Timur Tengah. Misalnya kayak koin dari masa Abbasiyah, Umayyah, dan juga koin yang diciptakan oleh Sasanid tapi dipakai pada masa Nabi. Itu masih bisa di sana. Dia 3 jenis koin.
semua dirham. Belum lagi yang lain-lain itu Chinese keramik jelas itu mengacu pada dinasti Tang itu abad 7. Jadi semuanya mengkonfirmasi soal betapa kehadiran orang-orang Arab luar biasa pada konteks masyarakat di sekitar Barus pada abad 7. Dan ini sesuai dengan teks naskah Arab mulai pada abad 89 yang melahirkan, yang mulai menggambarkan soal apa itu Nusantara pada teks-teks klasik yang dibuat pada tahun pada abad 7, 8, 9 itu. Nah, jadi kalau begitu itu lama banget. Nah, sebuah teks di Melayu abad 13 tingkat Raja Pasai itu bilang bahwa orang Pasai sudah sangat bisa bahasa Arab. Karena saking mereka sangat dekat bergaul dengan orang-orang Arab yang datang ke sana lagi-lagi terutama untuk kepentingan mencari rempah. Nah, itu yang pertama saya kira yang lebih banyak didominasi oleh Arab dari basisnya Abbasiyah dan Umayyah dan juga banyak orang-orang Persia yang datang ke sini kan wajah sama-sama Arab itu kan. Nah, yang dipotret sama Panlember itu kan yang belakangan itu spesifik Hadramaut karena terjadi migrasi besar-besaran pada abad 19 itu yang dipotret. Jadi berbeda sebenarnya yang di awal. Nah, karena itu kalau yang di awal itu kan menurut saya sedemikian peaceful integrated dengan masyarakat lokal gitu kan. Jadi orang-orang terbiasa untuk hidup di tengah port harbor. Lalu kemudian semakin masuk ke dalaman semakin berkembang menjadi sebuah masyarakat Islami. Tapi kira-kira poinnya tidak ada kekuatan yang besar yang membawa mereka ke sini sebagai sebuah kekuatan politik. Mereka lahir sebagai sebuah masyarakat sipil yang dagang, lalu kemudian berinteraksi. Nah, itu masyarakat Muslim yang semakin banyak dari hari ke hari. Nah, jadi mereka datang ke sini itu bukan mewakili sebuah kekuatan politik. Lain saya kira dengan misalnya ke Andalusia atau ke tempat lain ke Afrika itu kan selalu mewakili kekuatan politik. Nah, yang ke sini itu betul-betul mewakili sebuah dunia perdagangan yang bebas dari kekuatan politik, bebas dari power saya maksud. Karena itu mereka tidak punya agenda atau kekuasaan. Dan sama seperti dengan abad 19, saya kira nggak punya pula kekuasaan. Mereka migrasi. Saya nggak tahu, mungkin kalau Islam Amerika itu ada yang mencari keberuntungan yang besar, gitu kan, dimanapun seperti itu. Maka pada konteks ini istilah diaspora saya tetap dipakai untuk menjelaskan bagaimana orang Arab yang bepergian ke Nusantara dan juga Asia Tenggara secara umum. Beberapa memang berhasil, saya kira memang beberapa bahkan menurut saya punya posisi politik yang sangat penting. Aceh itu misalnya. Ada yang namanya Abdurrahman Az-Zahir. Itu satu orang yang berjasa melakukan diplomasi dengan misalnya Turki Utsmani. Itu orang Arab yang ada di Aceh. Lalu kemudian di Siak jelas dia menjadi satu dinasti karena dia mengawini putri seorang raja di sana. Dan kemudian dinastinya menjadi dinasti Arab mulai tahun 1800 sekian. Saya baca juga di Tufa Nafis terkait soal Riau Johor yang berdiri pada abad 19. Diplomasi yang mereka lakukan dengan Belanda, terutama dengan VOC kemudian Belanda, gitu. Itu selalu ditemani oleh seorang yang bernama Arab. Jadi Palembang juga sama. Jadi sesungguhnya meskipun memang mereka datang sebagai seorang masyarakat yang tidak punya agenda politik, kemudian suasana politik di Nusantara itu membuat mereka kemudian terlibat dalam kerajaan tertentu. Nah, jadi tidak lagi saya mengatakan ini bukti bahwa semakin banyak sekali sesungguhnya di mana-mana Arab itu. Cuma memang di abad 19 itu menjadi koloni yang khusus kan. Pojan, di Tegal juga ada, di Pekalongan juga ada. Itu karena Belanda memang menempatkan mereka secara spesifik bersama dengan timur jauh ya, tentu mungkin India terutama seperti itu dan juga Cina. Nah, itulah mulai kemudian saya kira persepsi semua orang Arab itu mulai berubah.
Jadi sejak abad 19 itu karena desakan kolonial itu kita punya persepsi yang berbeda. Karena apa? Karena tempat yang khusus, terus kemudian mulai terasa berbeda orangnya karena memang tempatkan terlalu lebih spesifik gitu loh. Orang mulai menyadari bahwa ini bumi putra, mereka adalah Arab. Saya kira mulai sejak itu. Sebelumnya enggak kok. Karena Arab bisa masuk ke kerajaan, Arab bisa masuk ke diplomasi, Arab bisa masuk sebagai guru-guru ngaji di mana-mana, itu umum sekali di masyarakat Nusantara. Nah, sejak masa kolonial memang Arab menjadi sesuatu yang berbeda karena mereka ditempatkan terlalu khusus. Bahkan untuk pergi sekalipun mereka harus punya pas sistem kan, sistem untuk keluar dari kawasan pekojan itu. Saya kira ini yang mewarisi sampai sekarang, meskipun memang ada banyak tokoh-tokoh Arab yang sudah berpengaruh. Orang kayak Said Usman itu orang yang sangat berpengaruh pada konteks pergerakan. Karena lihat terkait Islam itu selalu namanya Said Usman itu diberi tempat yang khusus. Memang dia orang yang dekat dengan kolonial, betul-betul di bawah tangan Nugroho karena membantu banyak hal saya kira. Tapi kalau Anda lihat karyanya itu, dia punya argumen yang sangat kuat terkait soal keislaman. Gitu. Yang kedua, kalau Anda lihat ke pesantren itu ada sejumlah kitab yang dikarang oleh orang Arab. Ibnu Sumer itu jelas. Itu kalau orang pernah pesantren, saya nggak tahu berapa yang pernah nyantri ya. Itu ada sebuah kitab namanya Kijan Daruri. Itu yang dia diberi komentar oleh Nawawi Al-Bantani. Itu sebuah kitab yang dikarang oleh orang Arab. Dan itu berjasa betul memberikan semacam pengantar dasar keagamaan pada kalangan santri pesantren. So kalau kita lihat lebih detail dan saya kira teman-teman yang lain bisa lebih jauh mengkait soal Arab Nusantara itu banyak banget. Teman saya bikin kajian soal Arab di Sulawesi itu memberikan sebuah bukti yang menurut saya sangat menarik antropologis. Jadi banyak sesungguhnya. Cuma saya nggak tahu di UIN kajian soal Arab itu ada berapa biji ya? Sedikit sekali Pak. Sedikit sekali. Banyak. Oke, good. Ya, memang itu jadi satu kajian yang beberapa yang favorit. Terakhir yang saya tahu ada kajian soal Maulid yang khusus orang Arab juga ada. Terus kemudian transmisi pengetahuan juga terus berlangsung dan sebagainya. Nah, jadi buku ini menurut saya perlu diapresiasi dan saya yakin Kobam punya data yang khusus, atau minimal punya argumen khusus terkait kenapa buku ini terbitkan kembali. Itu menandakan bahwa pengetahuan soal Arab memang penting dan aktual terus menerus. Karena masyarakat ini kan masih tetap aja melihat orang Arab sebagai berbeda, itu aja. Misalnya nggak selalu muncul, kecuali terutama pada momen-momen yang sangat spesifik kayak saya bilang tadi ketika Anies maju itu kan lain sekali ceritanya, ada banyak sekali. Bahkan ketika Nasdem mengendorse Anies sebagai calon presiden itu kadernya dari Bali itu mundur. Dan itu lebih semua karena persoalan yang enggak, ya sebenarnya nggak mendasar tapi itu stereotip yang terus tumbuh di masyarakat sebagai masyarakat minimal kan seperti itu. Anda kenal Anies enggak? Anda pernah ketemu Anies Baswedan enggak? Belum ya? Orang baik sekali loh, baik banget Anies. Saya ngomong Anies karena saya kenal dia enak. Dan saya dukung dia kemarin. Ini bukan soal menang ya. Saya dukung dia. Gitu. Kalah yang ada masalah. Gitu. Itu kira-kira. Jadi
Nah ini tanggal 24 kalau nggak salah bulan Juni kita akan juga diskusi soal ini Hadrami ini lebih spesifik dengan menghadirkan seorang lagi-lagi Hadrami namanya Haji apa namanya si yang nggak keterangan mungkin Alatas Ismail Bagi Alatas. Saya tahu karena saya diminta untuk ngobrol soal itu. Itu. Jadi kamu jangan macam-macam dengan semua orang Arab itu. Saya bukan membela Arabnya, tapi saya membela bahwa mereka adalah orang yang punya sejarah panjang di Nusantara. Itu yang paling penting menurut saya. Punya kontribusi, punya apa ya? Apalagi orang Betawi. Orang Betawi itu luar biasa sama orang Arab itu. Itu ngeri banget, saya ngeri sangat. Syekh apalagi tuh Habib itu bagi orang Betawi itu kan aku aja lah orang Betawi dicium bukan cuma tangannya kan semuanya dicium sama dia. Kopinya diminum pernah gitu. Itu tuh bagi orang Betawi kayak seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sebagian orang Arab yang sangat mengedepankan soal klaim genealogi bahwa mereka berasal dari Muhammad, ya karena aku sih tentu orang Betawi sih, mereka suka sekali ke orang Arab, dianggapnya sebagai orang yang saya kira sebagian dianggap sebagai orang yang sakti, orang yang punya derajat sosial keagamaan lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ya itu anekdot ya soal tadi apa kopinya diminum, itu mungkin juga benar, tapi saya nggak terlalu penting soal itu. Yang jelas adalah bahwa mereka masuk itu ke dalam beberapa seni kehidupan masyarakat pribumi. Ganteng kan ada sebagian, ya nggak semuanya sih. Iya, coba-coba ada kalau ada dikawinkan semua orang mau nggak? Mau nggak? jadi kok ketawa sih? Enak ya. Jadi gitu. Jadi banyak hal yang aspek yang menurut saya cukup menarik banget. Jadi kalau kamu bikin kajian soal Arab, terutama perempuannya, pasti kamu ketemu cowok yang ganteng-ganteng. Nah, gitu. Kamu wawancara, kamu ikutin pernah dia, terus seperti itu sampai kemudian kamu mendapatkan data yang data antropologis yang kuat loh. Kalau cowoknya jangan harap kamu bisa ngawin orang Arab, cowoknya susah itu. Kayak gitu. Tapi apapun itu menurut saya ini cuma contoh saja. Kita punya masyarakat Cina juga sama. Kerap kali punya dilihat berbeda lagi. Bahkan lebih parah menurut saya karena Cina punya beberapa perkembangan yang semakin belakang semakin kurang menguntungkan karena apa? Karena dianggap sebagai ya Cina kan non Muslim. Karena itu lebih ditambah. Nah kalau Arab itu lebih terlindungi karena mereka Muslim, sehingga gerakan anti Arab sama sekali nggak ada, kecuali hanya beberapa omongan yang saya bilang tadi. Tapi kalau Cina jelas kita punya gerakan anti Cina yang kuat sekali, dan itu karena apa? Menurut saya di sini agama memang bermain, Jadi pada hal tertentu Islam memang punya peran yang membuat persepsi soal Arab itu jauh lebih lembut. Tidak terlalu sekuat seperti halnya Cina gitu. Kayak gitu. Jadi lagi-lagi saya setuju dengan Pak Jeffrey bahwa buku ini penting untuk Anda baca. Meskipun memang dibuat dalam kerangka kolonial ya. Maksudnya dalam kerangka kolonial itu ya untuk seorang sekolah pada abad itu luar biasa bagus sebenarnya. Tapi kalau Anda bikin kajian lebih spesifik soal Arab dimanapun, dengan sudut yang lebih spesifik itu akan menambah buku ini. Karena itu buku ini dibaca. Kalau soal dimiliki setelah kamu lah mau maling mau apain nanti kamu baca aja. Oke, kira-kira gitu aja. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja kita ke narasumber ketiga kita, yaitu ada Dr. Johan Wahyudin MU. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati pembicara pertama Prof. Jeffrey dan pembicara kedua guru saya Prof. Jajat dan para Pak Usep, Prof. Usep, Bu Wadek dan Bunda Tati dan sekalian teman-teman mahasiswa ya. Kita bermuajahah, kita mengobrolkan suatu tema yang spesifik. Oh ya, pada teman-teman komunitas bambu, saya ucapkan terima kasih juga sudah mau mampir, sudah mau ya bersenda gurau lah ya dengan adik-adik mahasiswa di sini. Di sini juga tidak kalah dengan UI, insya Allah semangat bersejarahnya. Ya, memang tema tentang orang Arab ini selalu menjadi perbincangan yang hangat ya. Bahkan kalau kita lihat di FYP kita ya, luar biasa sekali orang bikin konten ya tentang orang Arab. Saya juga sampai miris kadang-kadang kenapa beberapa orang Arab yang punya posisi sangat dimuliakan ya, perannya juga sangat besar bagi Republik ini, justru mendapatkan kecaman, mendapatkan kekerasan verbal yang tidak seharusnya ya. Dan akhirnya mungkin ini ditangkap ya sebagai suatu peluang. Mungkin salah satu pemantik pentingnya selain tentu saja Kobam sudah memulai ya, karena buku ini sudah terbit tahun 2010-an. Majalah Tempo itu ya dengan mengangkat lagi isu ini. Saya juga heran, isu ini sempat tenggelam sebenarnya. Saya cukup mengikuti itu isu tentang nasab. Jadi ada tentang pernasapan, ada ya sebagian ulama yang meragukan gitu ya tentang nasab atau katakanlah semacam silsilah gitu ya dari para habaib, para ulama dari komunitas Arab, terutama dari golongan Sayyid ya, ada Sayyid, ada non Sayyid begitu. Ini kemudian menjadi polemik yang menjadi ya bola panas lah diskusi, apalagi sudah masuk ke tataran dunia digital. Nah, ini tentu saja saya terima kasih sekali buat komunitas bambu karena mengingatkan kembali ya, menerbitkan ulang buku Van den Berg ini sebagai suatu pijakan ya, sebagai suatu alas untuk kita menyatakan pendapat kita, terutama dari sudut pandang sejarah. Saya akan bicara tentang buku ini dari perspektif pembaca mungkin ya, karena saya merasa sangat memorable sekali nih ya buku ini. Buku ini sudah saya kenal sejak usia kalian ya, mahasiswa saya baca, saya coba renungkan. Memang benar kata Prof. Jeffrey tadi, ini mungkin saya akan memulai dari segi model penulisannya dulu ya. Jadi memang buku ini bukan diperuntukkan bagi sejarah ya, karena saat itu ya semangat zamannya itu mengharuskan para intelektual kolonial itu ya untuk menulis dan meneliti. Ada juga buku terkait misalnya tulisannya Huub de Jong gitu ya. Itu juga tentang orang Arab, sudah diterbitkan oleh Kompas, dan dia juga bicara tentang orang Arab di sekitar akhir abad ke-20 ya. Jadi selain baca buku ini tentu bisa menambah referensi bukunya si Huub de Jong salah satunya. Nah, memang dari segi awal ya, karena buku ini dibagi dua bagian. Bagian pertama itu mengupas tentang kondisi geografis Yaman itu sendiri ya. Jadi Yaman itu kalau kita membaca buku Van den Berg ini digambarkan sebagai suatu ya seperti negara Suna lah ya kalau di Naruto itu ya. Jadi penuh dengan pasir begitu ya. Jangan-jangan ini Naruto terinspirasi itu ya dari Hadromaut itu ya. Jadi penuh dengan pasir, ada badai pasir, terus gedung-gedungnya juga dibuat dari tanah liat, sedemikian rupa ada ilustrasi-ilustrasi yang menggambarkan memang kondisi negara Yaman itu ya tidak ramah kalau kita bandingkan dengan Indonesia ya. Di situ air kurang, kemudian sungai juga musiman gitu ya. Kalau musim hujan baru ada sungai, makanya dikenal istilah wadi itu ya. Ceruk-ceruk air yang beberapa sifatnya sudah established, tapi beberapa ya hanya musim hujan baru terisi air dan lain sebagainya. Dan itu kita dapatkan kalau kita
membaca bukunya Van den Berg ini. Kemudian juga yang tidak kalah penting mungkin dari segi masyarakat Arab Yamannya ya. Di situ dijelaskan dengan menurut saya cukup memukau ya. Jadi kita sangat berhutang betul memang sama orang Belanda ini karena pola penjelasannya itu sangat etnografis gitu ya. Sehingga kalau kita baca buku ini dalam setengah bagian saja itu kita punya satu perspektif, satu imajinasi gitu bahwa memang gambaran orang Yaman itu mampu menaklukkan alam dengan mendirikan perkotaan, kemudian dengan pedesaan-pedesaan yang kita kenal sebagai Arab Badawi itu juga rupanya ditemukan juga di Yaman. Berikut dengan polemik-polemiknya seperti ya, pertikaian antar suku begitu ya. Memang orang Arab ini kan ya sangat menjunjung tinggi kaidah-kaidah kesukuan ya. Jadi suku satu dengan suku yang lainnya itu merasa sangat berkuasa sehingga menimbulkan friksi dalam pergaulannya. Dan ini ya dipotret dengan cukup baik lah kalau kita membandingkan dengan masa sekarang ya, di mana saat itu Van den Berg tidak turun langsung tapi mewawancarai orang-orang yang dianggapnya bisa untuk bicara tentang Yaman gitu. Dan yang membuat saya takjub juga ini kan sejarah urusannya bukan hanya politik ya, tapi juga urusan tentang keseharian gitu. Nah ini ya Van den Berg tidak lupa itu membicarakan tentang makanan ya. Selama ini kan kita hanya mengenal nasi kebuli gitu ya, biryani yang mungkin 3 tahun yang lalu harganya 300.000 itu ya Prof ya, sekarang udah 15.000 itu. Di pinggir-pinggir jalan jadi murah itu ya biryani dan rasanya beda kan. Ya ini kita patut berbangga karena Van den Berg sudah menyinggung bagaimana tradisi kuliner masyarakat Yaman dan itu menjadi sumbangan yang penting kalau kita punya semacam semangat untuk terjun ke dunia sejarah kuliner ya. Memang kan sejarah ini kan arus yang paling kuat tuh arus politik ya, arus ekonomi, tapi arus yang sifatnya spesifik misalnya sejarah kuliner nih kita masih kosong ya literaturnya, apalagi misalnya khusus bicara kuliner Arab gitu, itu jadi satu kajian yang penting dan bisa berangkat dari buku ini gitu ya Prof ya. Jadi kenyang. Ya, kemudian ya hal yang juga menjadi tabu tapi juga menarik untuk diketahui seputar perempuan Arab ya. Ini kan ya zaman berkembang, ini mungkin perspektif yang agak susah ya Prof ya, dirubah tentang keterbukaan perempuan Arab di ruang publik begitu ya. Mungkin sekarang kita bisa melihat di mana-mana ada komika dari kelompok Arab ya, ada jurnalis dari kelompok Arab, ada pemusik Ahmad Albar itu ya, itu juga dari kelompok Arab gitu. Bahkan terakhir itu yang membuat saya takjub, ada seorang Arab, dia Al-Muhdor ya, itu berarti masih Sayyid itu ya. Dia menggunakan nama Bil Muhdor namanya. Ini seorang kritikus seni nih. Agak unik juga, jadi orang Arab tapi bicara tentang seni, misalnya lukisan Joko Pekik gitu ya, lukisan Hendra Setiawan, jadi fasih sekali. Jadi agak unik juga seorang keturunan Arab, Sayyid, tapi bicara tentang patung, bicara tentang lukisan. Dan terakhir ada orang pemuda Arab dari Condet itu, namanya siapa saya lupa, itu jadi rapper sekarang, jadi tergabung dalam kelompok Hell House itu, grup rapper dari Yogyakarta. Jadi sangat-sangat mind blowing memang orang Arab sekarang, dan itu saya kira pergulatan batin yang sangat panjang ya, karena rata-rata ketika mereka bicara tentang tradisi keluarga itu ya banyak yang tidak membolehkan ya, misalnya menjadi komika, menjadi jurnalis, apalagi menjadi seorang seniman gitu ya. Itu tentu ada pergulatan yang panjang dan tidak bisa dilepaskan, tadi benar kata Prof. Jeffrey, eksklusivitas keluarga gitu ya. Ini nama besar FAM gitu ya, nama besar keluarga ini kemudian menjadi harus dijaga. Nah itu pijakan-pijakan historisnya itu bisa dibaca di buku ini. Kenapa orang Arab tuh punya mindset seperti itu.
yang namanya sejarawan, Anda-Anda ini kan calon sejarawan, kan harus berpijak dari masa lalu. Yang namanya berpijak dari masa lalu pasti kita bicara literatur. Literaturnya apa? Bukunya apa? Siapa yang menulis? Maka bukunya Van den Berg ini bisa menjadi pegangan untuk kita bisa menelusuri tema-tema yang lebih lanjut. Nah, kemudian yang tidak kalah penting kalau kita mau tahu kenapa kelompok Said misalnya sangat mempunyai peran ya di masyarakat Nusantara. Itu juga pijakannya bisa dibaca di buku ini. Karena memang kalau menurut Van den Berg itu sudah sedari ada di Yaman ya, itu orang-orang Arab itu punya pengaruh, terutama orang kelompok Said ini punya pengaruh yang besar dari segi politik maupun pengaruh sosial. Tapi meskipun begitu, saya dalam ya sejumlah penelitian ya, misalnya orang Arab di Surabaya itu ada seorang sastrawan terkenal itu ya, Ali Ahmad Baksir itu ya, atau Bakasir itu ya. Itu saya sangat takjub sekali dengan orang Arab itu. Dia lahir di Surabaya tapi menjadi raksasa di Mesir. Bahkan namanya disejajarkan sama Najib Mahfud ya. Jadi saya pelajari ada satu tesis ya ditulis sama orang Afrika, kemudian diterbitkan di Dublin itu tesisnya. Itu bicara memang si Bakasir ini orang Arab dari Surabaya ini tidak diuntungkan oleh zaman ya, karena sastrawan Mesir itu yang mendukung ya inilah orang Arab akhirnya kesukuan ya, suubiyahnya kuat memang. Harus orang Arab dari Mesir yang dapat panggung gitu ya. Akhirnya nama Baksir ini terabaikan bahkan terlupakan dari kibaran sejarah sastra Arab ya. Jadi sangat miris memang ya mengakhiri nasib dengan terlupakan. Tapi ya begitulah, karya-karyanya sangat mendunia itu. Yang menerjemahkan Romeo and Juliet dalam bahasa Arab itu ya Baksir itu. Kemudian yang saya ingat betul itu Baksir itu Atsairul Ahmar gitu ya. Jadi novel ini bicara tentang pemberontakan orang-orang atau budak ya di masa Mesir kuno ya. Nah, akhirnya karena dia bicara tentang perspektif kerakyatan, maka ya saat itu media Mesir menganggap dia ini berhaluan sosialis ya. Jadi akhirnya dia pun kena tuduhan sebagai orang Arab merah begitu ya. Sehingga ini menghambat karirnya di Mesir. Akhirnya muncul ya Najib Mahfud. Padahal karya-karyanya itu ya 11-12 lah memang pengaruhnya. Nah, ini juga ya yang semacam ini memang ya keanehan ya, anomali begitu orang Arab di Indonesia dia peranakan tapi bisa berkarya di negara lain. Nah, itu pun kalau kita mau diskusi secara lebih panjang ya, akhirnya nanti sampai ke komunitas ya, komunitas di mana saja komunitas Arab ini yang besar gitu. Dan Van den Berg ini sudah memention ya beberapa komunitas Arab yang besar, salah satunya ya di Batavia, di Palembang, di di Surabaya, kemudian di Kalimantan Barat ya Al-Gadri itu. Dan itu ya di beberapa tempat saya sudah membuktikan memang ya sangat besar sekali pengaruhnya. Kalau di Palembang kan ada Kampung Al-Munawwar ya. Saya jalan-jalan itu luar biasa sekali itu arsitektur Palembang, maksud saya arsitektur Jawa, arsitektur Melayu dan nuansa hadrominya itu juga kuat di Kampung Al-Munawwar. Sehingga ya memunculkan imajinasi ini, ngomongin rumah aja bisa jadi disertasi ini ya, apalagi yang lain begitu. Terus ketika saya ke NTT itu ke daerah Kupang itu juga ada suatu makam itu ya Al-Gadri. Setelah saya telisik ini rupanya dibuang atau diinternir bahasanya dari Kalimantan, dianggap mengganggu saudaranya yang sedang berkuasa gitu, sesama Al-Gadri, tapi diasingkan dan ya sampai meninggalnya di Kupang di pemakaman Batu Kadera. Dan itu uniknya memang ditempatkan di bukit yang paling atas itu. Jadi kalau kita berkunjung ke Batu Kadera itu ada nama seorang Said Al-Gadri gitu di sana. Nah, ini pijakan-pijakan historisnya kita kembali lagi bisa membacanya di buku Van den Berg ini. Akhirnya dari sini saya ya punya asumsi gitu ya. Kalau kita mau meneliti kelompok Said terutama dari segi ya lingkup spasial itu kita bisa berangkat dari buku ini. Misalnya Said di Batavia itu kan sudah cukup banyak saya kira ya kajian tentang pekojan itu ya.
Nah, tapi bagaimana dengan wilayah lain? Misalnya di Bangka itu ada kampung Bungur namanya, di wilayah Mentok ya. Itu juga dihuni oleh etnis Arab, sampai sekarang masih ada dan ya punya kontribusi penting dalam sejarah masyarakat Bangka. Kemudian belum di tempat lain, misalnya perdagangan kayu manis yang digalang oleh masyarakat Farm Al Gadri di Kalimantan, itu juga bisa menjadi studi yang penting gitu. Nah, semuanya itu tentu kita membutuhkan pijakan historis ya, lagi-lagi, dan pijakan historis itu bisa berangkat dari bukunya Van den Berg ini. Alangkah baiknya ya kalau kita dari sudut pandang peneliti kita baca dulu buku ini sampai habis, baru datang ke lapangan. Supaya kenapa? Supaya kita punya semacam guidance gitu ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri kelemahan kalau kita langsung terjun ke lapangan atau grounded research, itu yang ya tersebar itu, maaf saya bilang, kadang yang ditonjolkan karomahnya gitu ya. Misalnya di Betawi ini ada Habib Neon gitu ya, karena ya tubuhnya bercahaya begitu. Terus ada cerita Habib luar Batang ditangkap, terus bisa lepas keluar masuk penjara padahal dijaga ketat dan lain-lain. Ya memang sisi karomah ini kan tidak bisa kita pungkiri ya, karena bagian dari folklore, tapi yang juga penting bagi kita kan kita mencari sumber lain. Apakah benar kontribusinya sangat besar bagi kemajuan Muslim di Batavia atau seperti apa? Misalnya yang paling penting salah satunya Fam Al Jindan itu ya, Habib Jindan dari Otista itu. Itu saya tahu betul tuh kontribusinya besar karena dia menulis dan karya-karyanya masih bisa dilihat di Al Fahriyah di Tangerang oleh keturunannya sesama Jindan gitu. Ya lagi-lagi kita harus ikhtiar ya, kita harus memantapkan diri kita menjadi pembaca, karena kalau kita datang ke lapangan tanpa membaca itu kita akan masuk angin nantinya ya. Jadi nerima banyak informasi tapi tidak ada pegangan untuk bisa memilah-milah apakah informasi itu penting atau tidak. Saya kira begitu dari saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini sesi bertanya. Nah, mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Terima kasih pemaparan materinya Prof. Jeffrey, Prof. Jajat dan juga Pak Johan. Perkenalkan saya Satria dari mahasiswa sini UIN Jakarta SPI. Ini karena narasumbernya ada 3, saya punya 3 pertanyaan juga. Yang pertama itu mengenai bagaimana pola persebaran etnis Arab di Nusantara. Jadi orang Arab ini sendiri kan mereka tadi sudah disebutkan bermukim di suatu wilayah. Nah kalau kita perkecil lagi, kita ambil studi kasus tentang di Jakarta atau di Batavia tentang Pekojan. Nah bagaimana etnis Arab ini faktornya itu mendiami wilayah tersebut gitu, faktor kewilayahan yang kemudian nanti etnis Arab ini menyebar di Jakarta seperti yang kita ketahui ada di wilayah Condet juga, dan mungkin sampai ke wilayah Bogor itu yang ada di Empang yang sekarang. Faktor apakah yang menyebabkan mereka itu mendiami suatu wilayah tersebut? Apakah karena mereka ini kan berdagang ya? Apakah pola perdagangan mereka itu sama seperti pola perdagangannya Rasulullah gitu? Jadi kan kalau kita ketahui kan Rasulullah itu kan berdagang itu kan nggak hanya mendiami di satu tempat, melainkan pindah ke tempat lainnya juga. Kemudian pertanyaan yang kedua itu tentang sistem kapiten. Nah sistem kapiten ini saya agak kurang banyak bacaan juga ya. Saya tentang kapiten ini lebih banyak tuh mendengar tentang kapiten yang ada di etnis Tionghoa. Kalau yang ada di etnis Arab nih mungkin nama-nama dari kapitennya ini sendiri itu jarang sekali terekspos gitu. Nah bagaimana sistem pengangkatan kapiten di kalangan etnis Arab? Kalau yang saya ketahui di etnis Tionghoa ini sistem kapiten itu ditunjuk berdasarkan kecakapan dia mengurusi birokrasi ataupun dia ada soft skill dari bidang perdagangan juga. Nah bahkan bisa diturunkan gitu ke anaknya sistem kapiten di etnis Tionghoa. Nah kalau untuk etnis Arab ini sendiri bagaimana gitu sistem pengangkatan kapitennya. Kemudian yang terakhir itu tentang bagaimana tadi ada narasi-narasi yang
seakan-akan mendiskreditkan etnis Arab. Nah, di sini saya ambil studi kasus tentang bagaimana kontroversinya Habib Utsman bin Yahya gitu. Nah, Habib Utsman bin Yahya ini kan dia itu ada kontroversi bahwa dia itu sangat dekat dengan pemerintahan kolonial, bahkan beliau itu pernah melakukan doa ya, mendoakan Ratu Belanda itu agar panjang umur gitu. Dan pernyataan dan doanya beliau ini sangat ditentang gitu oleh kalangan etnis Arab di berbagai wilayah Nusantara. Nah, bagaimana dari ketiga narasumber ini menanggapi tentang kontroversi Habib Utsman bin Yahya ini? Karena kalau dari yang saya dengar dari para kalangan ultranasionalis, Habib Utsman bin Yahya ini dianggap sebagai antek-anteknya Belanda gitu kan. Bagaimana kita meluruskan tentang kontroversi dari Habib Utsman bin Yahya ini? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobi Aidi Rahman. Kebetulan saya mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tadi telah dipaparkan ketiga narasumber telah menjelaskan bagaimana komunitas Arab yang ada di Nusantara dan bagaimana mereka membaur dengan masyarakat pribumi. Tapi ada satu hal yang agak menggelitik bagi saya. Mungkin nanti ketiga narasumber bisa memaparkan. Pertanyaan saya cuma satu. Kenapa tidak ada komunitas Arab yang ada di Minangkabau atau Sumatera Barat? Padahal kalau kita lihat di sisi agama mereka welcome, ya. Tapi sejauh bacaan saya belum menemukan adanya ya komunitas Arab seperti yang ada di Surabaya, Palembang, Aceh yang disampaikan oleh narasumber tadi, dan juga tidak ada juga di Bengkulu, ya. Kalau kita lihat Minangkabau dan Bengkulu itu jalurnya pantai barat, sisir pantai barat. Jadi kalau masalah rempah mungkin cukup andal di situ, ya. Komunitas ladanya itu lebih banyak di situ. Malahan pada abad ke-16-17 itu orang dari Banten, dari Aceh itu datang ke Bengkulu untuk mencari rempah, untuk berdagang rempah. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa tidak adanya komunitas Arab yang ada di Minangkabau, Sumatera Barat dan di Bengkulu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Surya Saputra dari mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab, dan saya ingin bertanya di sini apa pendapat para narasumber sekalian tentang marga Basyaiban. Contohnya ayah Fefe Zulfikar, yaitu Zulfikar Basyaiban, yang menyatakan beliau bahwa masih keturunan Nabi bermarga Basyaiban berasal dari Syria yang bukan berasal dari marga Ba'lawi, dan para marga Ba'lawi tidak mau mengakui marga Basyaiban dan tidak mau mencatatnya di Robitoh Alawiyah, sehingga beliau tidak mau dipanggil Habib tetapi ingin dipanggil Sayyid Syarif. Nah, itu pendapat dari narasumber gimana? Mungkin ini saya dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama ya, itu ada tulisan saya itu yang kaitannya dengan pedagang Arab ya, tahun 90-an. Bisa lihat di search di Google juga bisa, atau juga ada di buku Kobam sebetulnya tentang Jakarta tahun 70-an. Itu juga masuk di sana. Jadi saya pernah tinggal di daerah Jakarta Barat, Sawah Besar. Lalu kemudian pindah dari sana, kira-kira kemudian 20 tahun atau 20 tahun lagi balik lagi ke sana, ternyata sudah banyak berubah gitu. Nah, karena kemudian saya di kampus, di akademisi, saya ingin tahu tuh kenapa berubah seperti itu, kenapa kemudian menghilang gitu ya. Judulnya adalah menghilangnya pedagang atau tersingkirnya atau menghilangnya pedagang, tergesernya pedagang Arab di Jakarta tahun 90-an. Jadi kenapa? Jadi awalnya mereka kan berdagang khusus ya, yang kaitannya dengan dekat sekali dengan kehidupan mereka, itu material ya.
Jadi kalau material identik dengan orang Arab gitu kan, atau juga furniture gitu, seperti itu. Nah, material itu sebelum Orde Baru itu mereka kan sangat dekat sekali dengan masyarakat pengumpulnya. Gitu. Ya, jadi mereka tuh dekat sekali dengan hubungan seperti itu. Jadi apakah batu, pasir dan segala macam itu mereka dekat gitu. Ya, dan semua juga apa namanya hal yang berkaitan dengan material itu juga bisa dikumpulkan dalam apa namanya tokonya seperti itu. Jadi ketika kemudian berubah kepada Orde Baru, ya. Orde Baru kan kemudian memasukkan investasi asing, gitu ya. Investasi asing ini kemudian mengubah komoditi material itu, ya. Peluang-peluang itu kemudian ditangkap lagi oleh pedagang lain. Nah, pedagang Arab ini tidak bisa berinovasi untuk berkreasi untuk berkompetisi, untuk seperti itu. Sehingga banyak yang kemudian gagal atau gugur gitu ya, dikalahkan oleh pedagang-pedagang lain. Ya, yang barang-barang itu barang-barang pabrik yang dia tidak mampu untuk menjadi penghubung, dia tidak mampu menjadi pengumpul di tokonya tersebut. Ya, jadi itu juga yang kemudian mereka tergeser. Apa yang kemudian dilakukan sama dia? Mereka kemudian melakukan pergantian komoditi. Yaitu misalnya kalau kita lihat misalnya di Salemba Ujung apa nama itu, sama material juga tapi misalnya keramik lah gitu. Gitu. Jadi banyak tuh pedagang Arab berdagang keramik seperti itu. Tapi juga kemudian kalah kompetisi gitu ya, pedagang keramik ini. Kemudian dagang apa lagi yang bisa jadi peluang mereka? Mobil, ya, jual-jual beli mobil seperti itu. Tapi kan mereka kalah juga dengan dealer-dealer yang besar seperti itu. Ya, tergeser juga mereka akhirnya yang menjadi pedagang-pedagang kecil gitu. Dan yang bisa dimasuki oleh mereka ya sekarang ini, jadi apa? Jadi apa? Hah? Membuka tour travel, itu peluang mereka, gitu, ya kan? Itu yang nggak bisa dimasukin oleh broker trader lain, gitu, ya kan? Karena punya penghubung di sana, gitu. Jadi dari travel haji itulah yang kemudian berkembang sekarang ini. Yang kebanyakan juga kan dimiliki oleh orang-orang Arab, gitu, latar belakang yang paling tidak, gitu ya, PT-PT tersebut, gitu. Itu yang terakhir. Nggak tahu lagi kalau ke depan itu setelah kemudian ada kompetisi lain, dia mau jadi apa saya nggak tahu, gitu, ya. Tergeser seperti itu. Jadi pedagang-pedagang ini tidak bisa juga mengembangkan dirinya, kemudian ini yang dikritik saya juga ya, tidak juga kemudian bisa meneruskan kepada keluarganya, dan keluarga juga punya suatu kerangka berpikir yang berbeda dengan mereka sehingga tidak mau misalnya duduk di toko atau di warung dan sebagainya seperti itu. Jadi itu juga kemudian juga menggeser peran-peran mereka dalam kompetisi komoditi gitu, seperti itu. Yang bisa adalah peluangnya itu, yaitu travel itu ya. Yang masih bisa berjalan lah ya, paling nggak setahun gitu kan ramai gitu, seperti itu. Apalagi haji gitu. Itu yang seperti itu. Kalau permukimannya memang yang paling masih bisa bertahan adalah di Surabaya, di Ampel. Tapi kalau yang lain itu boleh dikatakan sudah bergeser banyak ya. Termasuk di Jakarta kan juga dari Pekojan terus tinggal sedikit, Krukut udah nggak ada lagi. Mereka pindah ke Condet. Condet itu bukan orang Betawi, bukan Arab Betawi ya, orang-orang dari Jawa gitu. Ya, Arab Jawa disebutnya, ya seperti itu. Yang kumpul di sana, gitu seperti itu. Jadi pergeseran-pergeseran itu dari koloni itu adalah hal yang biasa, ya sama juga seperti di Padang gitu misalnya. Sebenarnya ada ya disebut dalam buku Van der Burg ini. Kan di pedagang kan nggak bisa ngelihat peluang, pasti selalu gitu. Ya. Sama seperti orang Minang juga kan, sampai ke Papua dan sebagainya. Jadi dia juga tersebar di mana kemudian ada peluang itu, ada komoditi yang bisa dijual sebagai trader dan broker, pasti dia ada, gitu. Ya sama kayak orang Cina, jadi seperti itu ya, dia kan bukan pegawai negeri seperti saya gitu ya. Dagang ngelihat kerangka peluang apa, sama kayak orang Minang lah gitu ya, mungkin berkompetisi dengan orang Minang tapi ya, jadi seperti itu. Jadi ya kurang banyak lah kurang mayoritas di sana seperti masyarakat lain seperti itu. Jadi kalau kapiten ya ada juga yang sifatnya orgal dan dinasti gitu ya. Di beberapa tempat ada bukunya sebetulnya yang kaitannya dengan kapiten itu ditulis oleh teman saya, tapi karena penerbitnya itu kurang terkenal ya, saya pikir itu bisa nanti diambil alih oleh Kobam gitu ya, kapiten Arab itu bagus sebetulnya, tapi tadi kembali lagi bahwa penerbitnya kurang terkenal sehingga ya nggak banyak dibaca ya, sampai juga di perpustakaan sini gitu. Tapi saya sambil baca dan itu ada penjelasannya ya seperti itu, siapa di mana
lalu siapa aja yang kemundurannya, ada daftarnya sebagainya seperti itu. Lalu kemudian apa lagi? Narasi stigma, saya pikir itu hal yang wajar. Dimanapun seperti itu ada gitu, stigma ya. Jangankan pada pendatang ya, sama kita juga kemudian kan ada muncul stigma kan, dari orang Aceh sampai Papua, dari orang Batak sampai orang Jawa, pasti ada stigmanya. Ketika kemudian kita berinteraksi, produknya adalah stigma, gitu. Produknya adalah stereotip, gitu. Dan itu adalah menjadi suatu kerangka identitas gitu. Dan itu susah sekali kemudian kalau kemudian diubah. Saya pernah bertanya kepada orang Cina ya, saya melakukan penelitian kepada orang Cina di beberapa kota gitu selama beberapa tahun. Saya bilang setelah reformasi ini kalian mampu nggak mengubah konstruksi stigma tersebut? Bagaimana caranya? Ada yang kemudian melakukan itu seperti di Surabaya ya, seperti juga kemudian di Semarang. Tapi karena sudah menjadi suatu kerangka berpikir yang menempel di kepala orang yang berkaitan dengan mereka dan berbeda dengan mereka, sehingga itu sulit untuk didekonstruksi gitu. Kan sulit didekonstruksi itu, ya seperti itu. Jadi stigma itu sudah menempel sedemikian rupa, kalau dekonstruksi ya itu proses juga panjang gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian tentang Usman Yahya, sebetulnya ada dua buku sebetulnya yang juga menyoroti tentang Usman Yahya. Saya pikir pasti ada di perpustakaan sini ya. Anda nggak baca sih, namanya Niko Kapiten, dia berbicara masalah Usman Yahya. Dan Eng Seho ya, Eng Seho itu orang Singapura yang nulis juga tentang Usman Yahya. Cari ya, jangan dari saya, Anda juga aktif untuk mencari ya, seperti itu. Terus kemudian apa lagi? Baik Saiban, kalau saya terangkan, Anda nggak baca bukunya. Ada di sini, ya. Jadi silakan baca di sini. Saya lupa lah halaman berapa. Anda harus beli, jadi baca, gitu ya. Gitu. Kalau saya terangkan, Anda nggak baca, udah denger aja. Itu tradisi lisan, tradisi baca, ya. Silakan baca, itu ada di depan, ya. Tinggal beli dia berapa dia sini. Di korting kan? Ya, saya sponsor juga. Kira-kira demikian ya. Oke, saya coba menyoroti sedikit soal Said Usman ya. Memang saya nggak tahu bagaimana sih sebenarnya komentar orang Arab sama Said Usman sih, gitu. Karena itu memperkuat potret kalau kata Jumadi ada tuh oportunisme atau sikap oportunisnya orang Arab terhadap kolonial. Bayangkan saja misalnya terhadap pemberontakan Banten, bagi orang saat ini kan pemberontakan melawan kolonialisme Belanda, jihad, kayak begitu. Tapi bagi orang kayak saya Usman itu yang sebagai guru, delusi, gitu kan. Satu tindakan-tindakan yang dianggap bodoh, nggak perlu, gitu kan. Nah, itu kesan yang muncul sedemikian kuat pada orang Arab dalam konteks ini saya Usman. Meskipun ketika saya baca Niko Kapten itu dia sangat smooth sekali dengan bahasa yang sangat elegan. Lain nggak Jumadi ya, Jumadi kan sedikit lebih provokatif beberapa hal, agak lebih keras gitu loh. Tapi kalau baca Niko Kapten, saya mereview buku itu luar biasa Bang. Itu karena datanya kuat sekali. Jadi kalau dia ngomong dengan data yang luar biasa kaya, kuat, karena dia memang selama mungkin 30 tahun nulisnya di Belanda, Leiden, dan saya tahu betul itu. Kesan-kesan yang pro kolonial itu nggak terlalu dibahasakan dengan cara yang sangat baik. Nah, kalau lihat biografinya, menurut saya wajar. Dari kecil tuh dia orang yang sangat dekat dengan istana Belanda. Sering sekali ke istana begitu. Maka kemudian ketika ada ada koronasi untuk Wilhelmina itu sebagai ratu, dia memang punya usul untuk membuat doa bagi mereka. Karena apa? Karena buat dia Belanda jelas sudah menciptakan sebuah ketertiban di mana semua orang bisa beribadah, bisa berjamaah, bisa sholat, bisa macam-macam. Jadi ada dengan ketertiban yang karena kan Belanda membuat sebuah regulasi, sebuah sistem baik dalam masyarakat. Memang orang Belanda gitu. Nah,
Nah itu kenapa kita mendramatisir apa yang dibahas Said Usman soal Belanda. Tapi kita nggak pernah kritis sama orang pria yang banyak sekali menurut saya mendukung Belanda luar biasa. Jadi orang-orang kita itu lupa bahwa sesungguhnya peradaban kita banyak sekali dibuat oleh Belanda, dan banyak sekali orang-orang yang memang sejalan dengan Belanda, kayak orang priai, terutama orang pendidikan barat dan sebagainya. Meskipun pemberontakan perlawanan juga oleh mereka yang dari pendidikan barat Belanda itu. Nah, cuman karena dia orang Arab, gitu kan, lalu kemudian yang berbeda begitu, maka kemudian ketika saya Usman ngomong soal doa, ngomong soal guru delusi sebagai orang yang berontak, itu dianggap sebagai sesuatu yang dianggap kaki tangan Belanda. Nah, yang kedua, makanya buku Nikola perlu dibaca. Mungkin saya nggak tahu itu masih bahasa Inggris ya, begitu. Belum ada bahasa Indonesia ya. Ya, Niko pernah minta saya aja tolong dicari penerbit. Saya bilang, aduh, saya nggak punya. Oh, bawa aja. saya Pak Jeffrey yang bilang. Tapi itu buku yang sangat tinggi akademik dan penting sekali. Kalau Anda baca karya-karyanya, dia punya argumen yang sangat kuat. Kenapa dia misalnya tidak setuju dengan pemberontakan? Kalau kita baca juga soal doa, dia punya argumen yang sangat kuat. Kenapa kita perlu mendoakan soal Ratu Elmina? Karena waktu itu kan dia dari power holder gitu maksudnya. Sama lah ketika Jokowi naik juga kamu kan seneng toh doain dia gitu loh. Saya nggak tahu kalau Gibran sekarang mungkin kali ya. Nah, lain suaranya. Nah, jadi ada aja orang yang mendoakan seperti itu, dan wajar kalau misalnya seperti itu. Dia ke Jokowi, orang yang baru amin luar biasa, mendoakan betul. Maksudnya ketika pada awal, seperti itu. Nah, jadi sesungguhnya itu hal yang sangat biasa, tetapi kemudian ditangkap dengan cara berbeda, kan dilakukan oleh orang Arab. Makanya kamu perlu hati-hati untuk mulai itu, jangan kemudian terprovokasi yang saya maksud dulu. Karena apa? Karena baca aja argumennya, terus kemudian juga karyanya, memang sebagian bahasa Arab sih ya, tapi ada beberapa karya dari Said Usman itu bahasa Melayu, dan menurut saya cukup kuat berpengaruh pada kehidupan keagamaan masyarakat. Itu dan menurut saya gini ya, itu pilihan yang dia buat untuk membantu Belanda terkait soal keagamaan. Tanpa informasi itu kan kenapa salah macam-macam, bisa juga kemudian membuat sebuah kebijakan yang gak ramah terhadap Muslim. Jadi ada pentingnya sebuah kebijakan yang didasari oleh sebuah pengetahuan yang cukup kuat terkait Arab dan Islam yang disediakan oleh orang kayak yang disediakan sama orang kayak Said Usman. Itu untuk itu aja saya kira, karena yang lain sudah dijawab sama Pak Jeffrey. Berikutnya mungkin Pak Johan. Ya, baik. Tentang perdagangan orang Arab, apakah sama dengan masa Nabi Muhammad ya? Lagi-lagi harus dibaca buku ini ya. Saya terus terang banyak dapat insight juga di buku ini. Gimana sih orang Arab dagang? Nah, di buku ini ada salah satunya adalah dia membuka toko kelontong. Kalau sekarang kan penguasa kelontong Madura ya, sampai 25 jam. Nah, dulu orang Arab itu di Pekojan, di Batavia, itu dagang kelontong, apa aja ada, dagang sabun, beras, telur dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang unik dijelaskan di sini. Jadi orang Arab itu punya semacam mitra ya, mitranya orang-orang pribumi. Ada juga orang Arab tapi yang mungkin baru datang dari Hadramaut, belum punya pekerjaan yang tetap. Jadi dia minta untuk keliling dagangnya. Jadi dari rumah ke rumah, kalau Anda lihat video-video lama kan orang biasa dagang pakai pikulan itu ya. Yaitu salah satunya adalah cara yang dilakukan orang Arab dalam mendapatkan rezeki sehari-harinya. Jadi dagangnya polanya seperti itu ya. Kemudian yang lain memang beberapa ada yang kaya ya. Mungkin yang paling terkenal Umar Mangkus ya Pak. Oh itu luar biasa kaya itu. Sultan, definisi sultan masa kolonial ya. Umar Mangkus itu. Luar biasa kaya itu Umar Mangkus, punya tanah di mana-mana. Terus yang kedua itu yang saya ingat yang punya museum batik gitu ya, Alatas itu juga wah ngampar-ngampar itu tanahnya.
Jadi tuan-tuan tanah Arab itu luar biasa kaya di masa abad-abad 19 itu. Dan Umar Mangkus itu tadi menyambung ya, dia seorang kapiten Arab itu. Itu kapiten Arab yang sangat terkenal sekali, dan yang saya tahu dia mensponsori berdirinya Persis ya, Persatuan Islam ya. Itu kan salah satu perkumpulan orang-orang Arab tapi non Said ya. Itu karena Umar Mangkus ini juga seorang non Said, dia bukan keturunan Habaib, maksud saya bukan keturunan Rasul tapi dari Hadromi, tapi punya kekayaan yang besar, jadi dia namanya menjadi bintang ya di antara orang-orang keturunan Said lainnya. Jadi salah satunya itu. Terus saya pernah tahun 2017, saya kira saya main-main country, saya dapat sumber ada orang Arab dari Tegal itu beli kapal ya. Jadi beli kapal untuk usaha travel, tadi benar yang dibilang Prof. Jeffrey. Memang salah satu andalan orang Arab itu adalah travel ya. Travel haji maksudnya. Kalau dulu belum ada travel umroh kayaknya. Jadi haji sekaligus umroh gitu ya. Kalau sekarang kan nggak apa-apa dah, nggak haji yang penting umroh gitu kan. Kalau dulu haji sekaligus umroh. Nah itu orang Arab tuh beli kapal. Tapi sayang sekali saya mendapatkan keterangan itu dipersulit izinnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Ya, jadi mereka tidak rela lah kalau orang Arab ini bebas bertransaksi sedemikian rupa. Makanya kapalnya itu tertahan jadinya gitu. Jadi memang secara komposisi ekonomi macam-macam, tadi benar kata Prof. Jeffrey. Kalau yang di Kalimantan misalnya usaha gaharu misalnya kan, dia masuk keluar hutan menjadi juragan gaharu gitu. Terus kalau orang Arab di Bima misalnya itu ada yang berdagang kuda gitu. Kemudian di wilayah lain seperti di Aceh ya, ini Habib Abdurrahman Az-Zahir misalnya jadi penasehat Sultan Aceh dan berdiplomasi sampai ke Turki Utsmani seperti yang diungkapkan oleh Prof. Jajat. Nah, jadi kalau sistem kapiten itu mirip ya, kapiten terus ada di atasnya ada mayor ya, mayor, kapiten. Nah, itu memang biasanya yang saya pahami itu dipilih orang yang paling kaya di komunitasnya. Begitu pula yang di Tionghoa. Makanya kalau ini kita bicara Tionghoa dulu ya, itu rumah mayor saja yang ada di Mentok misalnya itu besar sekali. Terus di daerah Medan tuh ada juga rumah mayor itu ya. Itu besar sekali dan banyak benda-benda antik. Nah, karena memang politiknya begitu, dipilih pedagang yang paling kaya untuk menjadi seorang kapiten. Demikian pula yang orang Arab itu yang saya temukan, misalnya salah satunya yang di Batavia itu Umar Mangkus, itu jadi kapiten Arab yang sangat terkenal sekali. Jadi kalau ada di antara kalian yang mau mengulik kisah hidup Umar Mangkus itu bagus sekali, karena The Real Sultan itu benar-benar arsipnya itu mengatakan dia punya tanah banyak ya, usaha yang banyak juga. Nah kemudian kontroversi Said Usman ya, saya kira Said Usman ini saya mengatakan seorang martir lah ya. Kenapa saya katakan martir? Karena dia dibenci dalam tanda kutip oleh ulama-ulama dari Jawa begitu ya, terutama kelompok-kelompok tarekat gitu ya, yang menjadi tadi yang disinggung Prof. Jajat sebagai pendorong adanya pecahnya revolusi di Banten gitu ya, perlawanan kaum tani di Banten. Itu memang ini taktik ya, karena di bukunya Karel Steinbrink silakan dibaca tuh ya, yang beberapa aspek tentang Islam di abad 19 itu jelas sekali. Sedikit sekali orang Arab yang punya mesin litograf ya, jadi mesin untuk mencetak brosur ya. Kalau brosur sekarang cuma selembar ya bro, kalau dulu brosur tuh buku kecil ya. Nah itu yang punya Said Usman. Salah satunya mungkin yang paling terkenal sampai sekarang ya Sifat 20 gitu ya, itu Said Usman itu karyanya. Dan itu tidak sembarang orang diizinkan untuk memperbanyak buah pikirannya. Jadi tidak semua orang kaya meskipun duitnya banyak, orang Arab terus boleh untuk mempunyai mesin litograf. Nah itu salah satu yang punya adalah Said Usman. Jadi dia seperti dakwah tapi di tengah kesenian gitu. Biarlah orang mencaci maki dia, tapi karya-karya dia ini bisa dibaca oleh orang-orang Betawi, oleh murid-muridnya, sehingga mereka tetap mendapatkan asupan literasi di tengah ya, di tengah karya-karya orang-orang Islam ya dihimpit ya, di Bredel dan lain-lain. Jadi memang kedudukannya serba salah, tapi memang yang dilakukan Said Usman ini adalah sesuatu yang penuh dengan tanda tanya, tapi di sisi lain nyata karyanya ya. Salah satunya dengan karya-karya Sifat 20 itu salah satunya. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari Bobi itu ya, komunitas Arab di Padang dan Bengkulu tadi sudah jawab, ada di sini ya.
Ada di buku ini meskipun jumlahnya tidak banyak. Nah, memang kalau saya perhatikan karena saya setengah diri saya dari Bengkulu ya. Jadi kalau saya pulang kampung, saya tanya kenapa di sini kok nggak ada apa banner ataupun brosur Habib siapa, Habib A, Habib Z gitu ya. Ya itu memang orang-orang Arab pada umumnya kalau di Sumatera itu lebih blend ya, blend dengan masyarakat sekitar ya. Seperti kalau ada data Kementok itu di Bangka, Kampung Bungur itu sudah tidak kelihatan lagi seperti orang-orang dari kampung sekitarnya. Hanya orang-orang tahunya Kampung Bungur itu adalah kampungnya orang Arab. Kalau di situ ya banyak orang-orang berparas seperti orang Arab. Tapi kalau kita lihat model rumah, gaya keseharian, nongkrongnya, main di warung kopi ya sama seperti orang-orang pada umumnya. Ya di Sumatera itu kalau di Aceh juga begitu, apalagi di Aceh kan banyak orang seperti orang Arab atau orang India, jadi sudah ngeblend dengan masyarakat setempat. Nah kalau di Minangkabau saya rasa itu modelnya juga sama, karena ketika saya ke Padang, daerah Kerinci dan lain-lain itu, ya memang tidak ada seperti yang ada di Jawa ini ya, misalnya Pak Kojan atau Kampung Koja yang seperti di Semarang tadi disinggung itu ada semacam wake ataupun kampung khusus orang Arab itu tidak ada. Jadi sifatnya memang lebih ngeblend. Kecuali di Palembang ya, kalau di Palembang memang nyata sekali kampung Nawar itu ya, komunitas Arab gitu. Nah kemudian pertanyaan Rehan tadi bahasa Iban ya, betul tadi di sini ada nih. Kalau buka petanya ada tuh tribe Bu Saiban ya, berarti itu suku Saiban. Gitu. Ya memang bahasa Iban, Azamat Khan, ya Al-Hanhan dan lain-lain itu belakangan menjadi sangat terkenal, terutama di dunia ini ya, konten kreator begitu, karena adanya anggapan tidak masuk dalam kategori yang ditulis oleh Robito Alawiyah ya, sebagai nasabnya tersambung sampai ke Rasul. Ya memang di sini tercipta polemik ya, keturunan banyak, kemudian marga juga sangat banyak sekali, bahkan ada anggapan bahwa sama itu Azamat Khan, terus ada juga yang bilang yang lain ataupun kelompok dari nasab yang lain. Ya lagi-lagi saya melihat, tolong pahami bahwa orang Arab ini datang ke Nusantara itu bergelombang ya. Dan tadi sudah disinggung Prof. Jajat, yang kita bicarakan ini umumnya adalah abad 19, di mana identitas itu harus ditonjolkan, karena dalam kebijakan Western Stelsel atau Passing Stelsel itu yang keluar rumah itu harus, kalau orang Arab pakai jubah, pakai imamah. Yang orang Cina itu harus rambutnya berkuncir, pakai baju yang sekarang kita kenal dengan baju koko itu. Itu memang sengaja ditampilkan untuk membedakan dengan orang-orang pribumi. Gitu. Sedangkan orang Arab yang tiba di masa Majapahit, yang tiba di masa Zabaj tadi, zamannya Sriwijaya, itu tidak terkena peraturan seperti itu. Jadi mereka bebas saja datang atau bahkan mengikuti tradisi masyarakat setempat. Makanya kalau Anda datang ke Bangka itu misalnya di sana ada situs Bubung 7 namanya. Nah itu dipercaya itu situs Bubung 7 itu ada semacam sub etnis Melayu Bangka yang namanya orang Mapur ya. Nah itu orang Mapur itu dia Muslim, tapi dalam beberapa hal dia melakukan hal-hal yang mungkin dalam kacamata orang luar itu melanggar syariat Islam, salah satunya ya memakan daging babi gitu misalnya. Nah kalau di sana itu mungkin biasa gitu. Nah tapi yang unik kalau kita bicara tentang postur spiritualnya, itu dia meyakini beberapa situs, ada 7 situs yang diantaranya adalah makam-makam para penyebar Islam ya, di abad-abad 16-17. Salah satunya Syekh Cermin Jati namanya itu. Nah, dia ini Syekh Cermin Jati menurut kepercayaan orang Mapur itu adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati. Ya, seberapa jauh nasabnya tentu masih membutuhkan penelitian. Ini karena saya berbicara dalam perspektif ya yang tidak saya utak-atik ya, maksudnya orang lokal itu bicara seperti itu. Artinya apa? Artinya ada indigenisasi gitu ya, bahwa masyarakat Arab yang datang pra abad 19 itu sudah relatif akomodatif ya dengan tradisi maupun masyarakat lokal, sehingga dia menempati tempat yang penting dalam strata masyarakat Nusantara pada saat itu. Saya kira begitu.
Ayo nambah pengetahuan sejarah bergabung di channel WhatsApp Kobam. Untuk bergabung, silahkan scan barcode ini.